Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Ay, I don't want love, no more. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, ay, so I let you go. Guessing it was me, guess I never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Halo guys, balik lagi di sini dengan gua AA Wirya. Jadi sekarang gua sedang berada di showroom Celebrity Car yang berlokasi di Jalan Tukatieh Aye nomor 100 Panjer, Denpasar, Bali ya teman-teman. Dan juga showroom ini memiliki cabang di Jalan Tukatieh Aye nomor 31X Panjer. Nah, di Celebrity Car ini tersedia berbagai macam mobil premium yang tentunya bebas tabrak, kualitas terjamin, serta ada garansinya nih guys. Jadi sangat recommended untuk teman-teman yang ingin ganti mobil. Dan segera kunjungi Celebrity Car karena stoknya sangat terbatas. Nah, sekarang di hadapan kita ada Toyota Camry 2.5G yang tahun 2015 dan ini dibanderol di Celebrity Car dengan harga 269 juta. Nah, bisa kita lihat untuk desainnya ini adalah mobil pejabat. Untuk kuncinya sendiri dia seperti ini teman-teman, jadi ciri khas dari mobil Toyota. Nah, ini ciri khas dari mobil Toyota tahun 2015-an ya seperti ini ya. Di belakangnya ada logo Toyota dan kuncinya itu model lipat seperti ini. Nah, untuk di kuncinya ini dia ada tombol lock, kemudian untuk membuka pintu bagasi belakang dan juga tombol unlock-nya. Nah, kalau kita lihat untuk desain dari mobil ini menurut gua masih bagus banget untuk di tahun 2020. Kenapa? Karena desainnya ini adalah salah satu desain Toyota modern. Di sini logo Toyotanya berwarna chrome dan ada grill berwarna chrome juga. Kalau kita lihat di sini banyak sekali chrome ya, bahkan sampai di lampunya aja ada chrome-nya nih di bagian atas. Untuk lampunya sendiri dia sudah proyektor, kemudian di sini lampunya masih halogen, untuk lampu sinnya dia masih halogen dan di sini ada DRL-nya. Oke, kalau kita lihat untuk di bagian bawah juga ada sensor parkir, untuk fog lamp-nya dia masih lampu halogen biasa ya. Dan untuk di bagian bumpernya dia ada list chrome nih, keren banget seperti mulut ya kesannya. Dan sekarang kita ke bagian samping dari mobil ini. Di sini ada emblem Dual VVT-i. Kemudian kita ke atas sedikit. Di sini wipernya dia sudah model frameless, sudah kekinian. Kemudian untuk bannya sendiri dia menggunakan ban GT radial dengan profil 215/60R16. Ini velgnya masih satu warna saja ya, berwarna silver. Dan ini menurut gua velgnya itu sudah cukup besar untuk di mobil sedan, jadi terlihat proporsional untuk di mobil ini. Benar-benar pas banget, ditambah desain dari velgnya pas juga. Dan untuk rimnya dia sudah cakram di bagian depan. Untuk spionnya di sini dia sudah ada lampu sen juga ya, dan sayangnya masih halogen. Kemudian mobil ini juga belum dilengkapi dengan kamera 360. Untuk handle pintunya dia modelnya seperti ini, sudah model tarik. Kemudian di sini ada list chrome juga nih mengitari pintu dari mobilnya. Untuk bagian pilarnya dia berwarna hitam piano black. Kemudian kalau kita lihat untuk di bagian belakang dia menggunakan ban yang sama dengan velg yang sama, dan ini velgnya 16 inch juga ya. Kemudian menurut saya untuk di bagian belakang ini cocok juga, dan untuk rimnya dia sudah cakram nih, keren banget. Kemudian kalau kita ke belakang sedikit, nah jadi seperti ini dia desain belakang dari mobil ini. Bener-bener cocok banget, desainnya pas dan juga modern sekali untuk Toyota. Dan untuk di kaca belakang di sini dia sudah ada defogger, kemudian juga di sini ada lampu high stop lamp-nya ya untuk di bagian belakang. Dan juga untuk di sini dia ada tulisan 2.5, kemudian juga ada tulisan Camry berwarna chrome dan juga logo Toyotanya dia berwarna chrome. Kalau kita lihat untuk di bagian bawah sini dia lampunya sudah LED, tapi sayangnya lampu sen dan juga lampu mundurnya dia masih halogen. Untuk di bawah sedikit kita bisa lihat di sini dia ada list berwarna chrome ya untuk di bagian lampunya. Keren sekali nih, menyatu sampai ke bagian sisi kanan dari mobil ini. Di sini dia sudah ada kamera mundur juga, kemudian di sini ada sensor parkir, dan di bawah sedikit di sini ada lampu mata kucing, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat interior dari mobil ini. Kebetulan mobil ini belum keyless, jadi kita perlu untuk menekan tombol unlock dari mobil ini. Nah, ketika sudah terbuka, kita tinggal tarik aja nih untuk di bagian handle pintunya. Dan yang pertama kita lihat ini warnanya peach semua ya, benar-benar mewah sekali. Dan gua akan taruh dulu kuncinya supaya tidak hilang di bagian sini. Nah, kebetulan di sini ada ruang penyimpanan, keren sekali. Dan sekarang kita akan bahas untuk di bagian interiornya. Ini terlihat sekilas mewah ya. Untuk di bagian door trimnya dia modelnya seperti ini. Dia mayoritas berwarna peach, kemudian di sini dia sudah soft touch. Untuk handle pintunya dia berwarna hitam plastik seperti ini. Dan di bagian bawah sini dia ada menggunakan material kayu. Di sini ada tombol retract, kemudian juga pengaturan spion, central lock, dan juga power window-nya di sini masih berwarna hitam plastik. Di sini ada list berwarna silver. Untuk di bagian sini dia sudah menggunakan bahan kain ya, dan ini lumayan halus teman-teman.
teman-teman, berwarna peach jadi memberi kesan elegan pada mobil ini. Di sini ada cup holder, ada speaker dan juga ada ruang penyimpanan, dan ini masih menggunakan material plastik keras. Di sini ada lampu welcome light juga. Untuk di bagian joknya dia menggunakan bahan kain juga ya. Di sini dia berwarna peach jadi memberi kesan elegan sekaligus mewah. Di sini sudah ada high adjusternya juga. Dan sayangnya joknya ini belum elektrik. Jadi seperti ini dia desain dashboard dari mobilnya, dan sekarang gue akan masuk untuk melihat lebih detail seperti apa interior dari mobil ini. Nah, jadi ketika gue duduk di sini, mobilnya itu benar-benar nuansa mewahnya terasa sekali. Di bawah sini dia ada tuas untuk membuka kap mesin. Kemudian di sini ada tombol radar dan 3 tombol dummy. Kemudian kisi AC-nya berwarna hitam dan ada list berwarna silver. Di sini juga ada material kayu. Dashboardnya sayangnya di sini masih menggunakan jahitan palsu ya, dan di sini dia bagusnya sudah soft touch. Kemudian di sini ada model seperti topi, di bawahnya ada jam digital. Kemudian juga kalau kita lihat di sini dia materialnya kayu semua, jadi mewah sekali, dan di sini warnanya peach ya untuk di bagian bawah. Dan kalau kita lihat untuk di bagian lacinya ini besar sekali teman-teman, dan juga sudah soft opening. Kemudian sekarang kita ke bagian tengah dari mobil ini, dia memiliki monitor dengan bentang layar 8 inch ya, jadi lumayan luas nih. Di sini ada tombol-tombolnya, bagusnya sudah touchscreen. Di sini ada SD card, kemudian juga ada port HDMI. Di sini semuanya sudah touchscreen, ada logo Toyota juga nih. Dan ini ada tombol lampu hazard, kemudian juga ada indikator alarm, ada pengaturan AC. Bagusnya AC-nya di sini sudah dual zone ya. Kemudian juga di sini ada tombol defogger, tombol ventilasi, auto, kemudian juga arah semburan angin. Ada tombol untuk kipasnya juga, dan untuk di bagian bawah sini dia ada tempat barang. Kemudian di sini juga ada power socket, ada asbak juga nih di bagian bawahnya. Nah, untuk di bagian tengah sini dia mayoritas menggunakan material kayu. Kalau kita buka ada 2 buah cup holder, kemudian juga untuk desain dari tuas transmisinya di sini khas Toyota ya. Jadi modelnya seperti ini, ada indikatornya juga. Kemudian untuk di bagian tengah sini dia ada tempat barang nih, bisa kita taruh kunci, ada power socket juga, dan juga ada USB untuk ngecas, lumayan banget untuk di tengah sini. Dan juga untuk warnanya di sini dia peach ya. Di sini juga sudah ada power socket, keren sekali. Dan juga di tengah sini dia ada armrest. Ini lumayan besar ya, bahannya sudah kulit, dan juga kalau kita buka kita akan menemukan wireless charging di mobil ini. Mantap sekali untuk di mobil Camry. Dan kalau kita buka untuk di bagian bawah sini dia ada ruang penyimpanan lagi nih, mantap sekali dan lumayan luas ya kapasitasnya. Jadi kita bisa menaruh banyak barang untuk di bagian tengah sini. Keren, dan ini akan lampunya menyala kalau kita meletakkan HP wireless. Dan juga untuk di bagian sun visor sudah dilengkapi dengan vanity mirror, ada lampunya juga. Kemudian untuk di bagian tengah sini dia ada tempat kacamata. Untuk di tombol-tombol tengahnya dia ada tombol lampu nih juga, dan kita bisa klik dari lampunya sendiri. Untuk di sisi penumpang depan ada sun visor, ada vanity mirror, serta ada lampu juga. Kemudian untuk di bagian hand gripnya di sini dia sudah mode retract, dan untuk di bagian seatbelt dia sudah leveling ya, mantap sekali. Dan sekarang kita coba untuk melihat bagian belakang dari mobil ini. Nah, karena bagian belakang ini kan biasanya bos-bos besar, kemudian juga pemimpin universitas biasanya duduk di sini ya. Dan sekarang kita akan review. Untuk di bagian door trimnya di sini dia menggunakan material soft touch berwarna hitam. Kemudian juga di sini handle pintunya dia masih menggunakan material plastik berwarna hitam. Di sini juga bahannya kain. Kemudian juga di tengah sini dia ada asbak nih, dan juga menggunakan material kayu, serta ada list berwarna silver. Keren banget, di sini cocok banget untuk bos-bos besar ya karena ada asbaknya. Di sini ada 3 buah cup holder, kemudian juga di sini ada lampu indikator. Dan sekarang kita akan lihat untuk di bagian interiornya nih. Untuk joknya dia menggunakan jok kain, dan ini terlihat sangat nyaman ketika kita duduk di sini. Oke, sekarang gue akan masuk untuk merasakan sensasi duduk di dalam mobil ini. Nah, jadi seperti ini dia teman-teman sensasi duduk sebagai pejabat ya, mantap sekali. Dan untuk di bagian legroomnya di sini lega sekali. Padahal joknya sudah gue mundurkan. Di sini ada ruang penyimpanan, ada kisi AC juga nih, dilapisi dengan list kayu. Kemudian di sini ada kisi AC, ada arah semburan anginnya juga bisa kita putar-putar. Dan seperti dia layout dashboard dari mobilnya, terlihat mewah dan masih modern di tahun 2020. Di sini hand gripnya dia sudah mode retract. Untuk desain dari door trimnya dia seperti ini ya. Mayoritas interiornya ini berwarna peach. Kemudian di bagian tengah sini ada lumayan tinggi juga gundukannya. Dan kalau kita buka untuk di bagian tengah sini dia ada armrest dan tembus ke bagian bagasinya. Jadi kita bisa mengambil barang dari dalam sini langsung ya. Mantap sekali untuk di bagian Camry ini, benar-benar serbaguna sekali. Dan juga untuk di bagian tengah sini dia menggunakan bahan kain juga. Di sini ada 2 buah cup holder kalau kita buka ya. Jadi lumayan nyaman untuk di bagian belakang dari mobil ini. Jadi bisa diduduki oleh 3 orang atau 2 orang dengan armrest. Dan di bagian belakang sini bisa kita taruh barang. Untuk di atas dia ada lampu interior juga, tapi sayangnya masih berwarna kuning.
Dan sekarang kita akan coba untuk menyalakan mesin dari mobil ini. Di bagian MID-nya dia ada layar di bagian tengah tuh seluas 3 inch. Dan sekarang kita akan coba nyalakan. Nah, untuk mobil ini dia masih menggunakan kunci konvensional ya. Jadi kita perlu masukkan. Namun sebelumnya kita harus tekan dulu tombol ini supaya kunci lipatnya itu keluar. Nah, jadi ketika ingin menyalakan mobil ini kita perlu memasukkan kuncinya terlebih dahulu. Mobil ini belum dilengkapi dengan tombol start stop engine ya. Dan ketika kita putar kuncinya, maka untuk di bagian MID-nya dia akan menyala serta akan menampilkan logo Camry, serta untuk di bagian monitor depannya dia juga akan menyala menampilkan logo Toyota. Mantap sekali, di sini dia mayoritas berwarna biru ya untuk di bagian MID-nya. Dan untuk di bagian spionnya, ketika kita menyalakan mesin maka spionnya akan auto retract, jadi langsung terlipat terbuka. Mantap sekali, dan ini adalah salah satu ciri khas dari Toyota karena interiornya mayoritas berwarna biru. Kemudian kalau kita nyalakan AC-nya, di sini dia minimum di 18 derajat ya. Kemudian juga di sini AC-nya dia sudah dual zone, ada tombol arah semburan angin juga, kemudian juga ada tombol kipas nih. Dan di sini dia AC-nya cukup dingin untuk di mobil Camry ini. Kalau kita ingin satu pengaturan aja, kita matikan saja untuk di dual zone-nya. Nah, di sini juga dia ada tombol ventilasi, dan juga untuk di bagian tengah sini dia layarnya lumayan besar ya. Di sini dia sudah ada navigasinya juga. Bagusnya sudah touchscreen nih untuk di bagian monitornya. Dan di sini ada banyak menu ya. Di sini dia sudah full color, mantap sekali. Dan juga kalau kita ingin pindah-pindah menu, kita tinggal geser-geser aja untuk di bagian tombolnya ini. Nah, di sini dia ada pengaturan, kemudian juga ada phone dan yang lainnya, ada jam juga tuh. Nah, mobil ini dia sudah melaju sejauh 87.000 km. Kalau kita lihat juga untuk di bagian tengahnya dia ada layar 3 inch, dan di sini sudah digital semua ya untuk informasinya. Dan juga kalau kita lihat untuk di bagian depan sini dia mewah sekali teman-teman, mantap. Kemudian juga kita akan coba untuk menyalakan semua lampu, dan kita akan lihat tampilan dari eksterior mobil ini ketika semua lampunya menyala. Oke, jadi sekarang gua sudah nyalakan semua lampu ya. Dan untuk di bagian interiornya di sini lampunya akan menyala. Di sini mayoritas tombol-tombolnya berwarna biru ya untuk di bagian lampunya. Ciri khas Toyota banget, mantap. Dan sekarang gue akan keluar untuk melihat lampu dari interior mobil ini. Oke, jadi gue sebenarnya juga kepo seperti apa sih tampilannya. Untuk di bagian spionnya di sini dia memunculkan lampu sen ya. Di sini masih halogen lampunya, belum LED. Dan seperti ini teman-teman tampilan dari lampu depannya. Yes, mobil ini lampu utamanya sudah berwarna putih, LED projector, tapi sayangnya untuk fog lamp dia masih halogen biasa ya. Kemudian untuk di bagian bawah sini dia masih berwarna kuning, untuk di lampu utamanya dia sudah berwarna putih, dan lampu jauhnya dia masih halogen. Kemudian juga lampu sennya dia masih halogen. Dan sekarang gua akan ke belakang untuk melihat lampunya seperti apa. Dan seperti ini dia lampu belakang dari mobil ini. Dia desainnya keren banget ya. Di sini dia masih halogen semua. Dan sampai sini dulu teman-teman review gua kali ini. Jangan lupa like dan di subscribe. Sampai jumpa. Bye.